Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya, sebelum memulai diskusi atau pemaparan materi ini, angka baiknya kita buka sesi diskusi dan pemaparan materi ini dengan pelafalan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Malik Ibram, yang kedua ada Ahsan Asbullah, ada Ahmad Iskil Nasir, Cecep Abdul Ghani, Diki Maulana, Erpi Triani, Puja Maula Hujadillah, saya sendiri Habil Al-Hariri dan Indra Ramdhani. Oke. Lanjut kepada pemaparan materi. Yang pertama, pendahuluan. Dakwah adalah seruan atau ajakan untuk keinsyafan atau berusaha memperbaiki atau menyempurnakan keadaan seseorang baik secara pribadi maupun masyarakat. Dakwah lebih dari sekadar upaya pendalaman pemahaman agama dan perilaku dari perspektif kehidupan, juga memiliki tujuan yang lebih besar. Ia harus lebih aktif dalam penetapan prinsip-prinsip Islam di berbagai bagian kehidupan, khususnya saat ini. Sulit bagi seseorang untuk menyelenggarakan dakwah secara individu dan kasual untuk mengatasi masalah dakwah yang semakin serius. Namun, itu harus diatur melalui penggunaan dakwah yang terintegrasi dan terstruktur. Yang menggunakan berbagai media, memiliki target audiens yang ditentukan, mengikuti pendekatan tertentu, dan memobilisasi berbagai sumber daya. Hal ini disebabkan karena dakwah dan persoalan umat saat ini sangat kompleks dan beragam. Sebagai konsekuensi dari hubungan manusia yang bergerak cepat, citra masyarakat selalu berubah, dan kondisi objektif masyarakat yang penuh dengan perubahan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik yang cepat mengakibatkan nilai-nilai kebenaran Islam ditantang untuk memberikan solusi yang tepat. Dakwah di sisi lain dapat menggunakan media kontemporer, karena komunikasi melalui media massa seperti internet memberikan tawaran ide dan nilai yang dikemas dalam paket yang menarik. Maka persoalan dakwah di era globalisasi menjadi semakin sulit. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran cita-cita masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesulitan yang kita hadapi menjadi semakin menantang seiring kemajuan teknologi di era digital ini. Dengan kemajuan teknologi, pengembangan strategi dakwah termasuk penciptaan cita-cita Islam yang secara artistik dan inovatif terkait dan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dakwah jenis ini harus mampu mengisi kebutuhan masyarakat akan ilmu agama sekaligus mengajarkan kemajuan masa depan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip Islam. Orang tidak perlu sibuk untuk berpergian karena semuanya sudah tersedia dengan mudah dan instan. Berkat kemajuan teknologi yang begitu pesat, alhasil media dakwah pun harus memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat ini. Media dai harus mampu menyampaikan pesan dan sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat ini. Dakwah ini untuk mengajak manusia berbuat kebaikan dan agar ajaran agama Islam dapat sampai kepada seluruh masyarakat di dunia. Dengan antara lain caranya dengan lemah lembut, kelembutan seseorang akan merasakan kesenangan karena perilaku lembut yang dilakukan oleh pendakwah disampaikan oleh pendakwah tersebut menjadikan citra tentram kepada masyarakat. Mengingat hal tersebut di atas dan perubahan zaman sebagai akibat dari kemajuan teknologi, banyak permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan manajemen dakwah yang mampu menawarkan ajaran Islam pada masyarakat sehingga hal tersebut dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Maka dapat ditarik rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan dakwah di PCNU Kabupaten Subang. Yang kedua, bagaimana proyeksi strategi pengembangan dakwah di era kontemporer pada lembaga tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, analisis untuk memberi gambaran tentang PCNU Kabupaten Subang tentang strategi pengembangan manajemen dakwah. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ibrahim, NIM 11940300004. Di sini saya akan menjelaskan
pembahasan strategi dakwah. Strategi dakwah adalah metode, taktik atau metodologi yang digunakan dalam tindakan atau kegiatan dakwah dan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dakwah. Dalam contoh ini, dakwah mengajarkan bahwa Islam itu suci dan tidak boleh bercampur dengan kemusyrikan, tahayul, dan kepercayaan lain yang bertentangan dengan Islam dan didukung oleh fakta ilmiah. Seperti yang dilakukan pimpinan pusat NU yang mengelola website NU Online yang menjadi web keislaman yang paling banyak dibaca orang. Dakwah yang dilakukan oleh PCNU Subang pada era digital sekarang ini juga menggunakan strategi, yakni dengan menggunakan teknologi yang ada dengan cara yang bijak dan dapat menebarkan pengaruh positif kepada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan dakwah di PCNU Subang. Saat ini membicarakan tentang berdakwah sekarang, maka kita juga membicarakan tentang dunia online atau digital. Karena saat ini digital itu sudah menjadi bagian hidup di masyarakat. Oleh karena itu, NU harus terjun dan dapat mewarnai media digital atau dunia digital ini dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya untuk masyarakat NU Subang. NU yang dari dulu relatif menengah atau di tengah dengan paradigma tawazun, tasamuh, dan ta'adulnya perlu ikut berperan dalam menggunakan digital. Perlu adanya konsistensi atau istiqomah untuk menghadapi tantangan dakwah di era digital ini. Seperti yang dilakukan pimpinan pusat NU yang mengelola website NU Online yang menjadi web keislaman yang paling banyak dibaca orang dalam menjawab berbagai masalah tantangan dakwah di era digital. Kita perlu inovatif dengan berupaya untuk menyelami kecenderungan dari kaum yang dijadikan objek dakwah. PCNU Subang juga telah mempunyai website sendiri seperti NU Online yang menjadi media informasi untuk masyarakat NU Subang. Di dalamnya terdapat informasi dan juga berbagai permasalahan mengenai agama dan permasalahan yang terdapat di masyarakat Subang. Dengan begitu, para kader NU harus memiliki kompetensi dengan menguasai ilmu agama sedalam-dalamnya, adaptif dengan mengakrabkan diri dengan perkembangan dunia perdigitalan, serta istiqomah dengan senantiasa konsistensi dalam melakukan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian gerakan pengurus NU memiliki strategi masing-masing yang telah tersusun untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat seperti dalam menjalankan tugas sehingga dapat dicapai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai perwujudan dan manajemen strategi dakwah. Tujuan dan kegunaan manajemen strategi dakwah untuk menuntun dan memberikan arah agar pelaksanaan dakwah dapat diwujudkan secara profesional dan proporsional. Artinya dakwah harus dapat dikemas dan dirancang sedemikian rupa sehingga gerak dakwah digital Nahdlatul Ulama merupakan upaya nyata yang sejuk dan menyenangkan dalam usaha meningkatkan kualitas akidah dan spiritual, sekaligus kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Nasir dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Habil Al-Hariri, yaitu materi yang saya akan sampaikan mengenai proyeksi strategi pengembangan dakwah di era kontemporer pada PCNU. Menyebarkan dakwah melalui teknologi digital atau media sosial saat ini menjadi solusi yang tepat. Budaya membaca dan mencari referensi di internet semakin marak dan minat umat Islam untuk mempelajari ajaran Islam. Melalui internet juga meningkat. Internet menawarkan prinsip praktis dan efisien karena bisa diikuti kapan saja dan di mana saja. Kecanggihan teknologi telah mengubah seseorang untuk mendapatkan wawasan keagamaan. Cukup dengan menggunakan handphone, seseorang akan mendapatkan model pengajian yang mereka inginkan. Generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital telah menjadikan media sosial dan sumber-sumber informasi online sebagai salah satu media pembelajaran, termasuk mempelajari tentang Islam. Dakwah pada era digital ini, maka bertambahlah kesulitan pula masalah yang dihadapi strategi dakwah pada PCNU Subang. Dengan adanya perkembangan teknologi juga harus berkembang. Pengembangan strategi dakwah yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai Islam yang dipadukan secara kreatif, inovatif, dan dikaitkan dengan kehidupan masyarakat pada saat ini.
Dakwah seperti ini juga harus mampu mengisi kekosongan hati masyarakat tentang ilmu agama dan juga mengajarkan tentang perkembangan di masa depan, tentang terkandung nilai-nilai Islam di dalamnya. Dakwah yang dilakukan oleh PCNU Subang pada era digital sekarang ini menggunakan strategi, yakni dengan menggunakan teknologi yang ada dengan cara yang bijak dan dapat menebarkan pengaruh positif kepada masyarakat. Seperti salah satunya yaitu dilakukan di website NU dengan menjadwalkan secara rutin untuk mengupload artikel dakwah, menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaan atau masyarakat. Karena dengan perkembangan teknologi, hanya dengan diam saja membuka handphone sudah bisa mendapatkan informasi yang banyak. Jadi dengan dakwah di media digital ini dapat mencapai BANU dalam jumlah yang banyak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Indra Ramdhani. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya strategi dakwah adalah suatu metode ataupun taktik ataupun metodologi yang digunakan dalam tindakan atau kegiatan tindakan dalam suatu kegiatan dakwah. Yang dimana ini memainkan peran penting dalam mencapai suatu tujuan dakwah itu sendiri. Yang dimana dengan kemajuan teknologi pada era sekarang ini, rencana dakwah juga harus berkembang. Baik pengembangan strategi dakwahnya, termasuk pencapaian cita-cita Islam yang secara artistik ataupun inovatif terkait dengan kehidupan masyarakat pada era saat ini. Yang dimana dakwah jenis ini harus mampu mengisi kebutuhan hati masyarakat akan ilmu-ilmu agama sekaligus mengajarkan kemajuan masa depan dengan tetap mengajarkan prinsip-prinsip tentang agama Islam itu sendiri. Yang dimana dakwah yang dilakukan oleh PCNU Subang ini sendiri pada era digital ini juga menggunakan strategi-strategi khusus, yakni dengan menggunakan teknologi yang ada dengan cara semaksimal mungkin yang dapat menebarkan pengaruh positif kepada masyarakatnya. Seperti salah satunya yaitu dengan dilakukannya di website NU Online tersebut dengan menjadwalkan secara rutin untuk mengupload artikel-artikel yang berkaitan tentang dakwah itu sendiri, baik itu tentang artikel ataupun video-video tentang dakwah. Yang dimana maka sering dengan kecenderungan masyarakat tersebut, kiranya para pemuka agama dalam hal ini, para dai ataupun mubalik dalam berdakwah juga harus terus membenah diri agar apa yang disampaikan bisa tepat sasaran dan memiliki jangkauan yang luas. Yang dimana dakwah tidak lagi cukup hanya dilaksanakan di dalam pertemuan-pertemuan secara langsung saja, seperti pengajian, majelis taklim, dan dakwah offline yang lainnya. Tapi dakwah juga harus masuk ke dalam dunia-dunia maya, utamanya seperti media sosial, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Yang dimana tempat-tempat ini, yang dimana hal ini dicari oleh masyarakat-masyarakat tertentu dan dapat dibagikan kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Mungkin hanya segitu kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Kurang lebih mohon maaf. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.